Selamat sore teman-teman. Ini sekitar jam setengah 3 saya mencoba berburu di sebuah areal ya, sebuah tempat. Konon dari sebuah informasi diberitahu bahwa ada sebuah bukit yang dulunya pernah dibuat bertapa, dan di sana katanya ada batu yang datar yang kemungkinan saya sinyalir atau saya duga sebagai dolmen, karena informasi dari orang tersebut tidak menyebut nama dari batu tersebut, juga tidak disebutkan nama bukitnya. Saya hanya dikasih ancer-ancer. Jadi saya langsung saja ke sini bersama ini teman saya, Kang Lupi ini. Nah, ini Kang Lupi. Oke. Dan ini teman yang lain, Pak Irul. Oke teman-teman, langsung kita eksplorasi. Semoga kita menemukan sesuai harapan ya. Kadang-kadang ekspektasi tidak sesuai dengan realita. Jadi kita harus sedikit bersabar untuk menuju lokasi ini teman-teman. Kita butuh melakukan perjalanan kaki karena kendaraan kita tempatkan agak jauh, aksesnya sangat susah. Nah, ini adalah lokasinya, dan langsung masuk teman-teman. Sekarang kita sudah sampai teman-teman ya. Saya ada di kaki bukitnya ini. Coba kita naik, kita akan menemukan apa teman-teman. Sementara saya tidak menemukan sesuatu yang cukup membuat saya wow begitu, selain batu-batu besar. Ini coba kita lihat teman-teman. Wah, ini teman-teman. Kita menemukan batu kotak besar nih teman-teman. Ini kotak ya, dari ujung sini ke sini. Nah tuh seperti diiris kotak teman-teman. Kemungkinan ini adalah dolmen teman-teman. Wah, kita ketemu satu dolmen dan kita coba berburu yang lain. Nah, ini juga dolmen teman-teman. Ini lebih lebar dan besar nih teman-teman. Nah, kita ketemu lagi dolmen. Wow, ini dolmen lagi. Ini juga kemungkinan dolmen teman-teman, karena tertutup tanah ini, dan ini besar teman-teman. Wow, ini yang paling mega di antara dolmen-dolmen yang saya temukan tadi teman-teman. Ini ukurannya bisa 2 meter lebih.
Jadi benar informasi yang saya terima teman-teman, kemungkinan batu dolmen yang di sana itu pernah dimanfaatkan oleh orang-orang untuk bermeditasi atau bertapa teman-teman. Geliaran di sini masih sangat terasa teman-teman ya, tuh pohon-pohon sulur-sulurnya. Kita seperti satu tempat yang sangat jauh dari peradaban. Kita masih mengeksplorasi teman-teman. Ini Kang Lupi masih meneliti batu yang besar ini. Ini juga kemungkinan dolmen teman-teman. Saya yang sudah diuruk ya, ketutupan batu-batu yang lebih kecil ini. Ini termasuk puncak ini Pak. Oh, ada di puncak ini Pak. Paling tertinggi sendiri. Karena apa ini? Gitu ya. Semua ujung batu-batu semua ditaruh sini. Ini di tengah-tengah kan ini posisinya. Iya. Nah, kita cari yang lain ini, barangkali ada sisa-sisa peninggalannya ya. Oke. Entah itu peninggalan sejarah atau prasejarah ya. Pak. Barangkali kita nemu apa prasasti Pak ya? Ini kayaknya iya ini Mas. Oke Pak. Nah ini. Oke. Waduh. Wah. Mantap Pak. Betul ini Mas. Iya bisa ini. Nih. Kemungkinan ini tul sisa-sisa peninggalan purba. Ini purba era megalitikum teman-teman. Iya. Melihat batuannya seperti ini, dan ini lumayan halus Pak ya. Halus ini. Mungkin ini sudah diasah. Mantap Pak ini Pak. Kita cari yang lain. Oke. Kita temukan yang lain Pak. Barangkali kita menemukan prasasti atau apa. Nah, saya melihat lagi teman-teman. Nah, ini dolmen juga nih. Batunya datar dengan dimensi sekitar 1 meter lebih nih. Ya, 1 meter 30-an panjangnya ya. Nah, ini juga teman-teman ya. Di sini masih sangat terawat teman-teman. Batu-batu purba di era megalitikum, karena di sini jarang dijelajah oleh orang-orang sekitar desa sini. Kalau melihat formasi batu-batunya mulai dari bagian bawah sampai ke sini. Nah, ini batu yang tertata ini teman-teman. Nah, tapi melihat formasi batu ini teman-teman, saya tunjuk. Nah, ini terus ini. Nah, ini jelas ditata teman-teman, sangat rapi dengan ukuran yang besar-besar teman-teman. Nah, ini kemudian besar ini adalah punden berundak teman-teman, dan kita menemukan punden berundak purba ya di era megalitikum. Nah, ini tertata membujur. Ini semua batu-batu besar teman-teman yang saya tunjuk ini. Mungkin agak terkamuflase ya. Nah, ini terkamuflase dengan tumbuhan sekitar dan sampah-sampah dari guguran daun teman-teman. Oh iya, saya juga melewatkan ini teman-teman. Ini kemungkinan juga adalah dolmen. Nah, rata tuh. Kita menemukan banyak sekali dolmen. Ada beberapa tadi. Nah, ini dolmen juga
Dan ini dolmen juga teman-teman. Wah, itu batunya tertata. Jadi sekilas temuan kita ini adalah situs purba. Situs purba era megalitikum, teman-teman. Ini juga dolmen. Sayang dalam posisi rubuh ini. Nah, ini batu-batu yang ditata, teman-teman. Jadi di sini adalah situs purba, teman-teman, megalitikum di Kecamatan Rogojampi. Nah, ini juga dolmen, teman-teman. Ini juga dolmen. Nah, ini juga dolmen, teman-teman. Ini juga dolmen. Karena saya menemukan satu pohon yang sudah sangat langka, jenis pohon yang sudah sangat langka, terutama di tempat saya Rogojampi, teman-teman, Kabupaten Banyuwangi, kita sudah sangat sulit menemukan. Nah, ini teman-teman, ini adalah rotan. Tuh, rotan sudah sangat jarang kita temukan. Jadi di sini karena masih ada rotannya, sangat mungkin di sini masih sangat liar, teman-teman. Nah, ini formasi batuannya tertata, teman-teman. Tadi di bawah juga banyak yang sudah tertata seperti ini. Dan kemungkinan kita sekarang ada di puncaknya, teman-teman. Nah, ini puncaknya. Dan ini mungkin kita bisa menduga ini adalah menhirnya dengan bentuk yang seperti ini, teman-teman. Ini kemudian menhir. Dan tadi kita melihat beberapa dolmen dengan berbagai ukuran, termasuk ini agak kecil. Jadi kemungkinan besar memang untuk beberapa waktu belakangan, ya, bukan zaman purba, sekitar tahun-tahun 60 atau di bawah 60-an, daerah sini dimanfaatkan oleh masyarakat, para penghayat kepercayaan dan para pecinta masa lalu dan kebudayaan masa lalu bertapa dan bermeditasi di sini, teman-teman. Karena di sini jelas sangat sepi, sehingga konsentrasi menuju ke pencarian mereka
sangat tidak terganggu. Oke teman-teman, sampai di sini saja dulu pertemuan kita, dan kita bertemu dengan situs purba di Desa Gladak, Kecamatan Rogojambi, Kabupaten Banyuwangi. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.